Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan senantiasa rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dilimpahi rahmat, nikmat hidayah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, kesempatan kita bisa sholat maghrib secara berjamaah, dan kesempatan kita thalabul ilm. Semoga apa yang kita kerjakan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang saleh. Amin. Bapak dan ibu-ibu, seperti biasa kajian rutin tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Anas Hadi Waseto. Pada malam hari ini Ustadz Anas Hadi Waseto yang akan menyampaikan tafsir surat Al-Baqarah. Langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Anas Hadi Waseto. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin beberapa pekan yang lalu ya, kita sampai pada ayat yang ke 26. Iya betul. Inna Allaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ayat ini kita ulangi sedikit, mengajarkan kepada kita semua bahwa tanggapan daripada orang-orang yang di dalam hatinya ada sakit, tanggapan orang-orang kafir dan tanggapan orang-orang yang beriman ketika turun ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
baik ayat itu bersifat ayat Qur'aniyah maupun ayat itu bersifat ayat kauniyah yang berupa wujud ataupun berupa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir akan mengatakan terhadap ayat tersebut, ma aradallahu bihi, madza aradallahu bihadza mathalah, yang diingini Allah itu apa? Karepe Allah iku apa? Tetapi orang beriman baik mengetahui hikmahnya atau tidak, atau belum mengetahui hikmahnya, maka seorang mukmin faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, dia akan faham betul bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pada saat itu dia bisa memahami dan membacanya, atau dia hanya baru bisa melihatnya. Dia akan mengatakan bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan semuanya baik. Ini dua sikap yang berbeda yang kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah imbauan, wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyesatkan kecuali adalah orang-orang yang fasik. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan karena salahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan karena salahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena hatinya memang tidak layak untuk diisi hidayah. Hatinya tertutup dan hatinya mental daripada sebuah hidayah yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka melihat berbagai ayat atau tanda-tanda kekuasaan apapun, mereka tidak bisa menerimanya. Nah, di saat itulah mereka layak untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Makna fasikin, al-fisku, yaitu al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Maka di saat itu dia disebut sebagai fasik, yang kemudian di ayat yang ke-27 di antara sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan siapa sih orang-orang fasik tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini menyebutkan bahwa sifat orang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah perjanjian itu diteguhkan. Ya, kalau kita dengar dari umat-umat terdahulu atau bahkan di dalam Al-Quran sendiri, setiap manusia itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perjanjiannya, baik sebelum dia lahir. Ya, Allah mengatakan ketika dia mau lahir, alastu birabbikum qalu bala, bukankah saya ini Rob kalian, bukankah engkau akan menjalankan fitrah, bukankah engkau akan menjalankan tauhid? Qalu bala, dia akan mengatakan iya, kami bersaksi dan kami akan berjanji ketika di dunia kami akan untuk mentauhidkanmu ya Allah. Tetapi ketika lahir sebagai fitrah, maka bapaknya lah, ibunya lah yang menjadikan yumajjisanihi, yunasironihi, au yuhawidanihi. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia
Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dan Rasulullah tidak menyebutkan menjadikan anak tersebut Islam, enggak, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dia sudah membawa tauhid sejak awal, sudah membawa perjanjian bahwa dia akan beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada umat-umat terdahulu bahkan Allah sering mengambil perjanjian langsung melalui nabi mereka bahwa mereka ini akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah. Wa id akhadna mitsaqakum, ini Allah berbicara kepada Bani Israel, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian itu dari kalian. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ini bahwa Bani Israel ketika diambil janjinya untuk melaksanakan Taurat, untuk memegang Taurat dengan kuat sekali, itu sampai membuat perjanjiannya dengan mengangkat gunung Tur di atas mereka. Gunung Tur yang besar sekali di atas mereka, kemudian mereka dibuat janji, khudhu ma atainakum biquwwah, ambil kitab yang telah aku berikan kepada kalian, Taurat ini, dengan sepenuh kekuatan kalian. Kalau kamu tidak mau, saya jatuhkan gunung ini. Nah, sampai seperti itu ya, mengambil janjinya. Tetapi Bani Israel ketika setelah itu mengatakan berjanji, tetapi setelah itu sebagian mereka menyimpang dan kembali meninggalkan ajaran Taurat tersebut. Nah, ini posisinya orang-orang yang fasik. Kalau kita di dalam ajaran Islam, kita sebagai orang muslim pun sama, bahkan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ibadah-ibadah kita terpenting. Salah satunya adalah di dalam sholat kita. Dalam sholat kita ada muahadah, al-ahdu bainana wa bainallah, perjanjian kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan, ya, sebuah pengakuan dan janji kepada Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dan meminta pertolongan. Tetapi kita jumpai dari kaum muslimin tidak sedikit dari mereka yang mereka menyembah Allah dan juga mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian mereka meminta kepada Allah tetapi meminta kepada yang lainnya, ya, dengan berbuat isti'anah bil kuhan, minta tolong kepada dukun ataupun yang lainnya. Itu dilakukan dan itu termasuk alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, ya. Ini adalah perintah Allah secara umum, yaitu untuk kalau kepada Allah maka dia yang diputuskan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Rasulullah maka yang dia putus adalah melaksanakan Nabi sebagai suri tauladannya, untuk dijadikan panutan di dalam segala hal, dan dia tidak mau ini memutus hubungan yang diperintahkan Allah yang harusnya untuk disambung. Kalau sesama orang tua berarti dia memutuskan dengan tidak berbakti kepada keduanya. Kalau dengan kerabat maka dia memutuskan tali silaturahmi. Sementara kalau kita sebagai orang mukmin atau amalan yang sangat utama yang
Rasulullah SAW anjurkan kepada kita adalah apa? Tidak saja menyambung, tetapi antasila man kotoaka. Ada kerabat kita yang memutus tali silaturahmi dengan kita, atau bahkan menghina-hina kita, atau bahkan menghujat-hujat kita. Tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan, yang itu jaminannya adalah surga, antasila man kotoaka, engkau menyambung tali silaturahmi dari kerabat yang memutuskan silaturahmi dengan kamu, ya. Jenengan dielei, jenengan dijauhi, tetapi jenengan selalu silaturahmi dan jenengan malah memaringi sesuatu. Nah, ini termasuk ya melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak memutus hubungan. Tetapi di antara ciri dan sifat orang munafik, sifat orang fasik memiliki hal tersebut, wa yaqtauna ma amarallahu bihi bil imani billah bil iktida bir rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dengan menyambung tali silaturahmi sesama manusia, ayyusala wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di bumi ini bitarki syara'iil Islam, dengan meninggalkan syariat-syariat Islam. Jadi sebagaimana yang sudah sering kita bahas, bahwa membuat kerusakan di bumi adalah maknanya meninggalkan syariat Islam. Karena semua isi syariat Islam itu adalah islahun fil ard, memperbaiki dunia ini, ya, memperbaiki baik hubungan mereka dengan Allah atau hubungan mereka sesama manusia, baik menata zahir mereka maupun menata batin mereka. Seluruh yang membawa kepada kebaikan itulah inti ajaran syariat Islam, dan seluruh yang membawa kepada kerusakan, maka di situ bukan ajaran Islam. Maka ketika Imam Syafi'i ketika turun surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, orang itu dalam merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati satu sama lain dalam kebenaran dan kesabaran. Beliau mengatakan, kalau Allah tidak menurunkan surat selain Al-Asr ini, niscaya bagi manusia sudah cukup kalau manusia ini mengamalkan empat hal. Cuman kadang namanya manusia menilai dan menasehati kebenaran itu, manusia menilai benar menurut dirinya sendiri. Sekarang kita dalam ajaran, misalnya ajaran hukum selain Islam, undang-undang selain Islam, atau tatanan masyarakat adat istiadat selain yang ada di dalam konteks Islam. Semua manusia akan berbicara sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan pengalaman yang mereka telah lakukan. Kebenaran yang ada itu bersifat ambigu, bersifat kontemporer juga, tidak pasti kebenarannya. Bisa jadi hari ini benar, besok salah, bisa jadi sebaliknya. Tetapi ya, dengan turunnya Al-Quran ini, Allah menjelaskan secara paten kebenaran. Manusia tidak akan mungkin bisa dibawa oleh nafsu untuk merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengarang yang berlainan dengan Al-Quran. Selagi dia mengadakan atau membuat sebuah adat istiadat atau ajaran yang bertentangan dengan syariat Islam, maka itu akan ditolak khususnya oleh kaum muslimin, karena panceran daripada kebenaran itu adalah Al-Quran
dan as-sunnah. Nah, ini makanya setiap yang keluar dari syariat Islam maka itu termasuk wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Mereka ini adalah orang-orang yang merugi, baik merugi di dunianya ataupun merugi di akhiratnya, merugi karena salah mensikapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada dirinya, yang seharusnya dia mengambil ibrah dan pelajaran daripada ayat-ayat itu, yang seharusnya dia bertambah imannya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan baik Qur'aniyah maupun kauniyah itu, tetapi dia tidak mengimaninya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dia memiliki hati yang fasik sehingga menerima kebenaran itu, ya, hatinya tertutup, dia justru malah membuat kerusakan, baik kerusakan dalam dirinya, lingkungannya, ataupun dalam negaranya dengan meninggalkan syariat dan ajaran Islam, sehingga dia di kehidupan dunia pun minal khasirin, humul khasirun, apalagi nanti ketika di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika humul khasirun. Kemudian sampai di sini bisa dipahami? Paham ya? Baik. Kemudian ayat yang ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala wa kuntum amwatan, sementara kalian dulu dalam keadaan mati, fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian lagi. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya kalian akan dikembalikan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa, ini agak kesini dikit. Bar syutingnya nggak bergeser. Kaifa ini kalau dalam ya ilmu nahwu disebut huruf istifham. Istifham itu adalah pertanyaan, ya. Kaifa di sini memiliki apa? 3 makna. Yang pertama adalah lita'ajjub. Yang kedua adalah litaubih. Yang ketiga adalah lil ingkar. Lita'ajjub itu artinya keheranan. Istilahnya, bahasanya kalau menerjemahkan begini, kaifa takfuruna billah, kok iso yo sambian kafir. Nah, ini siwah at-ta'ajubiyah, ta'ajub, heran. Allah iku heran, kok iso jenenge menungso kok kafir mbek aku iku, kok iso. Atau bih itu adalah apa? Penjelekan. Nemen temenan. Kok iso ana wong kok mengkono nemene, litaubih, untuk menjelek-jelekan perbuatan kekafiran tadi, ya. Lil ingkar itu adalah bentuk pengingkaran, bahwa Allah mengingkari perbuatan tersebut. Kok iso
nemene ngono kok sampai kafir mbek aku. Nah gak megilan tuh. Nah ini huruf apa namanya? Huruf kaifa ya. Sangat mendalam sekali kalau kita memahami Islam, kalau kita memahami konteks-konteks yang akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini, kita juga akan sama mengatakan kok ono wong sing kafir kepada Allah. Lah kok bisa begitu ya? Kaifa takfuruna billah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya wa kuntum amwatan. Amwatan di sini adalah makduman. Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah padahal sebelumnya kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak ada. Kalian sebelumnya bukan dalam mati tak bukan ya. Kalian sebelumnya itu tidak ada. Di mana? Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Menungso iku apa gak iling? Ya. Kapan di saat dia belum bisa diarani, dipanggil atau dinamai sesuatu karena memang belum ada po iling-iling. 100 tahun yang lalu jenengan di mana? Belum ada. Nah, kemudian Allah berikan nikmat apa? Fa'ahyakum. Kemudian Allah berikan kehidupan kepada kalian dengan ditiupkan ruh ke dalam diri kalian dari salah satu ruh-ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah nikmatul ijad ya. Nikmat kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara-perantara yang mampu untuk bernikmat-nikmatan. Kita dikasih telinga, dikasih mata, dikasih mulut, dikasih panca indera semua untuk merasakan kenikmatan. Dikasih syahwat dan yang lainnya untuk merasakan kenikmatan. Dan itu Allah berikan, sekali Allah berikan kita kehidupan, maka kehidupan itu bersifat abadiyah selamanya. Selamanya bagaimana? Maka Allah paparkan di sini ya. Fa'ahyakum summa yumitukum. Kemudian Allah mematikan kalian. Dikubur itu tidak mati seperti awal yang sebelumnya belum ada. Di dalam kubur itu ada nikmatul kubri, ada kenikmatan kubur. Habis di dalam kubur mendapatkan nikmat sampai ketika orang mukmin ketika dibangkitkan dia mengatakan, loh kok cepat sekali, kok kiamat cepat sekali, padahal baru kemarin saya dikuburkan. Saking nikmatnya di alam kubur. Setelah itu dipindahkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Khalidina fiha abada. Loh, disediakan tempat seperti itu loh selamanya loh. Lah kok iso kafir mbek aku, kok iso? Saking keheranannya karo sing jenenge menungso. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum. Allah membuat buat kita itu ajal ya. Kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala kalau umurnya panjang 60, 70 sampai 100 tahun. Kalau kita diberikan umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala, itu pun kalau dihitung dengan hari akhirat paling 1 jam sampai 2 jam. Kalau dibandingkan dengan ka'alfisanatin mimma ta'udun, hari akhirat itu seperti ka'alfisanatin 1000 tahun dari hari dunia yang kalian hitung. Itu ternyata umur kita yang 60 atau 70 atau 80 itu baru 1 jam sampai 2 jam menurut hitungan akhirat. Kan berarti sebentar sekali. Tapi sebentar sekali itu Allah pingin kita tetap menjaga perjanjian dan tauhid kita yang telah diambil dari kita. Itu toh yang 2 jam atau 1 jam setengah itu menentukan perjalanan kita. Khalidina fiha
abada, selama-lamanya. Maka kalau orang selalu pertimbangannya akhirat, ya kalau pertimbangannya akhirat, maka di dunia ini itu dia akan menikmati segala sesuatu. Bahkan kalau kena musibah pun dia akan menikmati. Buktinya apa? Buktinya ketika penduduk akhirat yang ketika sama-sama masuk surga melihat tingginya derajat orang-orang yang di dunia selalu kena musibah, kena ujian, mereka mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya pingin dijadikan dari orang-orang ahlul musibah. Saya pingin, bahkan saking kerasnya musibah itu sampai kulit saya disayat-sayat nggak apa-apa seumur hidup saya. Ya kan berarti subhanallah, wong hanya 1 jam 2 jam saja, sementara di akhirat menikmati nikmatnya rasa sabar ketika mendapatkan bala hanya 1 jam 2 jam, tetapi menikmatinya kholidina fiha abada, selama-lamanya. Ini tidak, sekali lagi yang sering kita bahas, tidak menyuruh dan menyarankan kita untuk menjadi orang yang kena bala, tetapi ini sebagai tasliyah bahwa seorang mukmin itu memang hidupnya ini seperti ini. Dan kalau kita meniti pada ayat ini yang demikian itu, ya sejak kita belum ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada, Allah Subhanahu wa taala sediakan segala sesuatu nikmat yang zahir kepada kita. Setelah itu Allah datangkan para Rasul untuk memberikan hidayah kepada kita, untuk memberikan nikmat batin kepada kita, untuk mensikapi dunia ini agar kita mampu mensikapi dengan penuh kebahagiaan. Setelah itu kita ditidurkan Allah, dimatikan oleh Allah, dimatikan itu pun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dibangkitkan untuk menuju jazanya Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan Islam. Kalau Islam kita laksanakan hanya mendapatkan kenikmatan Islam saja, itu niscaya harusnya sudah berterima kasih kalau nggak ada pahala loh misalnya. Karena efek daripada kita mengamalkan Islam itu kita bisa bahagia, kita bisa sejahtera di dunia ini, kita sudah tentram sendiri. Sudah begitu, sudah Islam ini enak, ketika di akhirat kita dibalas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Disiapkan istri, nggak cukup 1 ya 2, nggak cukup 2 ya sampai 72. Yang ibu-ibu disiapkan apa? Yang ibu-ibu disiapkan yang paling memuaskan hawa nafsunya. Setiap orang puas dengan hawa nafsunya, tetapi setiap orang berbeda menikmati kenikmatannya. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lu sudah kayak begini lu kok bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turjaun. Kepada Allah lah kalian akan dikembali, digaji kalian ini telah melaksanakan syariat Islam, yang dengan syariat itu kalian bisa bahagia di akhirat, digaji. Gak diuwalem toh awak dhewe iki karo Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kadang melayu, ngilang, bedugal, mencolot rono, lari dari syariat Allah. Allah tunggu kok. Kita berpeling, pol nemen belingi, Allah kasih kesempatan kok. Allah selalu memanggil di surat yang apa itu? Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum lidzikrillah. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman yang hari ini lari, bedugal, lari bermaksiat, melampaui batas kemaksiatannya, alam yakni lil ladzina amanu, sudah saatnya ayo kembali.
antaksya'a qulubuhum li dzikrillah, untuk kembali khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada orang beriman. Sampai orang kafir pun tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dinanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakanlah wahai Muhammad, li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku, orang musyrik, orang kafir, pendosa, pezina, perampok, pembunuh, tetap ditunggu dan dipanggil oleh Allah dengan kalimat kasih sayang. Li ibadiyalladzina asrafu, yang melampaui batas kemaksiatan. Untuk apa? Ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai putus asa dari rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Lah kurang kasih sayang apa Allah kepada kita? Ini makanya subhanallah, sigoh ta'ajubiyah di sini, huruf istifham, kok bisa sampai kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah jelaskan lagi nikmatnya, ya, di antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai Allah heran itu, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa-apa yang ada di muka bumi ini. Di akhirat semua kenikmatan surga Allah ciptakan untuk siapa? Siapa makhluk termulia di surga? Siapa? Kita, manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau ciptakan Nabi Adam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat dan penduduk surga? Untuk sujud. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis, menunjukkan yang paling mulia, dan isi surga pun intinya diciptakan untuk manusia. Ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ja'ilun fil ardi khalifah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak cucu keturunannya di bumi, bumi ini pun diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Maka fungsi Allah menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini itu ada 3 fungsi. Adzan ya. Kita break adzan dulu. Monggo bagi saudara-saudara, bapak-bapak yang batal wudhunya dipersilakan untuk suci. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Acara saya buka kembali. Langsung saja masuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak dan Ibu-ibu yang mau bertanya apa yang telah disampaikan Ustadz tadi, yang belum paham monggo ditanyakan. Silakan. Atau menjelekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak ya, tadi kan menjelaskan masalah apa yang semua kan dinanti, baik yang maksiat, yang kafir, yang musyrik. Apakah termasuk syirik besar Pak? Terima kasih Pak. Ya, pertanyaannya ya itu yang kafir dan syirik besar sama ya. Semuanya ketika mereka masih hidup masuk panggilan ini. Mereka tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikasih peluang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali ya. Yang tidak diampuni itu adalah orang yang mati di atas kesyirikan ataupun kekafiran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin juga saya tegaskan bahwa agama Islam ini adalah agama kasih sayang. Surat kalau bisa dibilang atau bahkan menteri luar negerinya Inggris itu mengusulkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa surat yang harus dihapus. Surah Al-Quran yang ada pada kita ini harus banyak direvisi. Di antaranya adalah beberapa surat yang harus dihapus karena di dalamnya banyak ajaran yang mengandung atau mengajak kepada hal-hal yang menuju kepada terorisme. Di antaranya adalah surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah itu isinya adalah semuanya adalah azab dan pengumuman peperangan kepada orang-orang kafir dan musyrik. Tapi uniknya ya, ini kan surat yang paling tegas dari umat Islam yang diajarkan oleh Allah bersikap kepada orang kafir yang ingin menghancurkan
menghancurkan Islam. Di surat At-Taubah ini dijelaskan setegas-tegasnya, sangat luar biasa sekali, sampai ayat atau surat ini oleh para ulama dikatakan sebagai al-baro'ah, perlepasan diri antara mukmin dengan orang kafir. Pokoknya nggak boleh ada hubungan. Ada yang mengatakan al-mudamdimah. Mudamdimah itu adalah pembinasa. Ada yang mengatakan al-mudammirah. Al-mudammirah itu penghancur bagi siapa? Orang-orang kafir. Bahkan di dalam surat ini tidak ditulis basmalah. Salah satu penyebabnya adalah karena di dalam basmalah itu ada kalimat ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sementara isi daripada surat Al-Baro'ah ini adalah azab bagi orang-orang yang melawan Islam, sehingga tidak ditulis. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Langsung begitu, enggak ada basmalahnya. Tapi uniknya ternyata dari berbagai pendapat surat ini dinamakan surat At-Taubah, yang maknanya At-Taubah ini yang pertama adalah bahwa inti surat ini Allah memanggil orang-orang yang kafir untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di setiap ayat ancaman dan ketegasan mesti Allah tutup dengan kalimat fa in tabu wa aqamus shalah. Kalau mereka mau taubat dan mau mendirikan sholat, maka mereka ini adalah saudara kalian, maka Allah akan menerima taubatnya, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Selalu begitu, fa in tabu, fa in tabu, fa in tabu. Karena saking banyaknya kalimat taubat, tabayatubu, maka surat ini dinamakan sebagai surat At-Taubah, yang intinya memanggil mereka, orang-orang yang telah memusuhi dan ingin menghancurkan Islam itu, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di akhir surat tersebut ditutup dengan kalimat menjelaskan sifat Rasul yang memiliki kasih sayang yang tinggi kepada umat manusia, terutama adalah kepada orang-orang mukmin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nah, ini Islam. Ini Islam. Ya, nggak ada ajaran sekasih sayang Islam dan syariat Islam ini nggak ada. Tetapi sekali lagi ya, karena hari ini media dikuasai oleh orang kafir, sehingga dicitra burukkan seakan-akan Islam ini adalah ajaran keras. Padahal Rasulullah SAW tidak diutus kecuali untuk rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi menjelaskan bahwasanya hakikat merusak bumi ini adalah dengan tidak menjalankan syariat Islam atau dengan meninggalkannya, Ustaz. Gini Ustaz, yang kami tanyakan, kenapa mayoritas umat Islam di Indonesia ini, dan kebanyakan juga banyak orang-orang di situ, ada alim ulama, ada orang-orang cendekiawan, ada orang yang paham tentang syariat Islam, kok malah memilih demokrasi, Ustaz? Itu. Terus apa hukumnya? Apakah dihukumi ya? Maksudnya bagi orang-orang yang paham tentang syariat Islam tapi tidak menjalankannya, itu apakah hukumnya, Ustaz? Maksudnya dihukumi bagaimana, Ustaz? Yang kami tanyakan seperti itu, Ustaz. Jazakumullah khairan. Dua pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi, kita kan ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Mereka mempunyai banyak ulama dan mereka faham tentang syariat Islam.
tapi mengapa kok malah memilih demokrasi? Maksudnya kenapa tidak tegas dengan syariat Islam tadi? Ya ditanyakan sama mereka langsung saja. Itu Ustaz. Yang pertama, yang kedua, apa hukumnya bagi orang yang faham tentang syariat Islam tapi tidak menegakkannya, Ustaz? Baik. Baik, ya sebuah pertanyaan banyak berkaitan dengan kondisi dan realita. Jadi perkara ketika kita mau menerjunkan sebuah hukum kepada realita, itu seorang yang akan memberikan fatwa harus memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah faham betul terhadap syariat, yang kedua adalah faham terhadap realita yang dihadapi pada saat itu. Nah, ini dua syarat yang harus dimiliki ketika orang itu mau menghukumi. Nah, sekarang kita berhusnudzon, ya, kita berhusnudzon. Para ulama itu antum tanya ya, semuanya insya Allah ingin melaksanakan syariat Islam sebisa mungkin. Cuman karena memang keadaannya lagi begitu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang bisa mereka laksanakan. Mereka tidak akan menolak syariat Islam. Tidak ada ulama di Indonesia ini yang menolak syariat Islam, tetapi mereka menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Mungkin diantara mereka akan berijtihad. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat Islam ini secara bertahap, karena memang di kondisi pada saat awal-awal dakwah itu sangat butuh tahapan-tahapan di dalam melaksanakan syariat Islam. Begitu juga dengan ulama-ulama kita tidak menyetujuinya, ya. Seluruh syariat yang di luar Islam kita tidak menyetujuinya. Adapun ketika kita mengamalkan Islam, maka kita amalkan sebatas kekuatan kita. Kecuali ada memang ulama yang sengaja kemudian mengatakan menolak syariat Islam. Kalau dia memang betul-betul ulama, bisa jadi perbuatan itu bisa mengkafirkan dirinya, karena memang betul-betul dia menolak daripada syariat Islam. Begitu juga ketika kita menghukumi, dari pertanyaan kedua tadi, kita menghukumi orang-orang yang tidak mau memakai syariat Islam. Nah, tidak mau memakainya itu memang dia betul-betul tidak mau memakainya, ataukah memang dia belum bisa memakainya, atau dalam kondisi masih terpaksa sehingga yang dia pakai itu hanya yang dia mampu saja. Nah, ini akan menentukan sebuah hukum pada orang tersebut. Kalau digelontorkan pokoknya aku diingi weruh sambian setuju barek syariat selain Islam kafir sampean. Nah, ini yang bahaya, tanpa diteliti dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan. Moga. Oh ya, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah kan maha segalanya, Ustaz. Tadi seperti yang antum terangkan bahwa Allah juga sebenarnya bisa mengangkat derajat manusia, juga bisa menjatuhkan atau menjerumuskan manusia. Itu sebenarnya Allah maha kuasa. Jadi kalau saya belum mengibaratkan bahwa manusia diciptakan ini ke dunia ini itu seperti manusia itu untuk, kalau kita mengadakan outbound lah, outbound. Nah, jadi ayo outbound, di situ enggak mulus, pasti ada tantangan, pasti ada rintangannya, supaya nanti tidak semuanya berhasil kan gitu. Jadi dibekali sesuatu hal yang memang orang itu agar berhasil, tapi juga dibekali supaya tidak berhasil. Ya mungkin ada syahwat dan seterusnya seperti itu. Lah, yang jadi pertanyaan saya,
Allah maha segalanya dan maha mengetahui tadi. Tetapi mengapa kok Allah masih bertanya di ayat ini? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum ingin tadi. Ya, padahal kan sudah ngerti apa makna yang terkandung di dalamnya ini, sehingga masih ditanyakan oleh Allah. Apakah supaya kita harus berpikir juga atau bagaimana? Terima kasih. Baik, jadi makna daripada kaifa ini kan, siapa yang ngapus ini? Otomatis ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini enggak ada pertanyaan yang butuh jawaban, karena Allah Maha tahu. Yang pertama adalah untuk ta'ajub. Ta'ajub itu kok iso? Enggak butuh jawaban. Untuk menjelekkan juga enggak butuh jawaban. Untuk pengingkaran juga tidak butuh jawaban, sehingga itu bukan karena ketidaktahuan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kok nemen sampeyan iki kafir kepada saya yang sudah saya berikan nikmat begitu. Nikmat apa sih? Wong fitrah akal sehat ya yang sudah itu. Wong kalau kita pikir secara teliti ya tadi, wa alam pengumpamaan yang diumpamakan sebagai outbound itu benar atau salah saya kurang tahu. Tapi subhanallah, coba apa dari kita kalau kita dibilang menghalangi dari ketaatan kepada Allah sebenarnya? Ya, kita dikasih Allah syahwat, itu apa penghalang dari syariat Allah? Dikasih nafsu oleh Allah, apa itu penghalang dari syariat Allah? Enggak kan? Kita dikasih nafsu itu supaya kita bernafsu apa? Kepada lawan jenis, agar kita dapat kenikmatan. Kalau menjadi ujian, maka syariat itu akan datang. Dilarang menikah. Wah. Nah ini jenengan diperbolehkan nikah. Enggak cukup satu boleh. Saya ngono baik Kak Budi. Tapi ini subhanallah, disalurkan semua nafsu yang kita miliki, disalurkan. Marah, ada salurannya enggak? Ada. Kapan? Ketika kita melihat syariatnya Allah dihina, ketika kita melihat anak kita mulai tidak berakhlak dengan akhlak baik, tidak mulai mendekat kepada Allah dan Rasulnya, dikasih tempat untuk marah. Melihat orang kafir yang menghancurkan Islam, marah kita. Makanya ada al-hubbu wal bughdhu fillah, cinta karena Allah, benci marah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sedih, dikasih tempat. Kapan kita bersedih? Ya Allah, ketika kita sedikit lalai, sedikit lupa, kita bersedih, astagfirullah, meneteskan air mata yang menimbulkan kelezatan. Takut juga sama, dikasih ruang oleh Allah agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjaga diri kita dari. Tapi itu kalau disimpangkan, maka takut itu akan menjadi penyiksaan. Takut ngono-ngono lewat kono ana pocong gendruwo. Tidur sendirian, takut engkona ketindian. Nah ini kan takut yang bukan pada tempatnya. Ketika manusia itu tidak menempatkan sesuatu yang ada dalam dirinya, baik potensi yang dibilang manusia sebagai potensi baik, cinta, kemudian apalagi suka dan yang lainnya, potensi baik, tidak pada tempatnya, maka akan menjadi musibah. Disuruh cinta pada wanita, cintanya pada ketek, musibah. Ketika syariat sudah memberikan ruang semuanya dari kita, disitulah kita akan ketemu nikmat. Sehingga subhanallah, makanya para ulama menemukan bahwa ketika orang Islam mengetahui hakikat ajaran Islam ini, dia akan mengetahui kemanusiaannya. Ternyata semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kadang Islam itu berbicara atau ulama itu berbicara mengatakan bahwa itu adalah ujian. Misalnya syariat Islam, kita itu harus sabar terhadap syariat Islam. Itu manusia dengan pandangan dari sisi manusia. Coba seperti ini sekarang. Sholat kan kita sabar, harus sabar di atas ketaatan kepada Allah dalam melaksanakan sholat. Bagi satu sisi orang, maka sholat itu dikatakan sebuah taklif, pembebanan, yang kemudian itu juga dibahasakan oleh syar'i sebagai kita harus sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah untuk mewakili manusia-manusia yang masih berbicara dengan kemanusiaan mereka, dan itu diperbolehkan dan itu dipakai bahasa syar'i. Tetapi bagi sebagian orang atau bahkan bagi wali-wali Allah, sholat itu bukan lagi beban, tapi dia adalah jalan keluar kenikmatan yang bahkan Rasulullah mengatakan waju'ilatis sholah qurratu aini, dijadikan sholat itu permata hatiku. Nah, di sini karena Rasulullah berhasil menempatkan sesuai dengan syariatnya, sholatnya dengan tumakninah dan khusyuk. Kalau nggak ada kekhusyukan, ya masih merasakan pokoknya ujian melaksanakan sholat jamaah abad kita laksanakan agar supaya kita masuk surga, dan itu bagus. Lebih bagus lagi, alhamdulillah ada sholat kok nikmat sekali sholat, itu jauh lebih bagus. Makanya subhanallah, ada orang yang mampu menikmati cerewetan istrinya, luar biasa. Ada yang mampu bersabar cerewetan istrinya, ya bagus. Tetapi lebih bagus menikmati cerewetan, karena setiap cerewetan mesti ada pahala. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian sudah ditutup oleh Ustaz Anas. Saya sebagai pembawa acara, kalau ada perkataan atau perilaku yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, pembawa acara, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.